Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai seni mendengarkan lawan bicara. Dalam sebuah relasi yang baik dibutuhkan komunikasi yang baik pula untuk membangun hubungan yang efektif kepada pasangan, anak, teman, rekan kerja ataupun sesama anggota gereja. Maka kita harus belajar mendengarkan. Namun ini memerlukan kekuatan emosional. Kenapa? Karena banyak orang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Seseorang seringkali tidak mau untuk mendengarkan karena menganggap hal itu merendahkan dirinya. Hal ini dipengaruhi oleh budaya kita yang menanamkan prinsip bahwa orang yang berbicara lebih hebat daripada pendengarnya, serta hanya pemimpin dan orang-orang yang berpengalaman yang perlu untuk didengarkan. Selain itu juga dalam mendengarkan kita memerlukan kesabaran, keterbukaan, serta keinginan untuk mengerti, memahami apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, bagi banyak orang ini terlalu berat dan cukup menguras tenaga, sehingga banyak orang cenderung lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Dalam Yakobus 1 ayat 19 disebutkan demikian, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Rasul Yakobus sebenarnya sedang membagikan prinsip-prinsip praktis sebagai pelaku firman yang dapat kita aplikasikan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan orang lain. Yang pertama, cepat untuk mendengar. Dalam konteks kitab ini, cepat mendengar yang dimaksudkan merujuk pada sikap kita yang perlu fokus dan dengan seksama mendengarkan pengajaran firman Tuhan supaya kita dapat memahaminya dan dapat menjadi pelaku firman. Nah, namun untuk belajar menjadi pendengar yang baik, prinsip ini juga sebenarnya mengajarkan pada kita bahwa mendengarkan dengan cermat dapat membantu kita untuk memahami lawan bicara. Karena itu, seni mendengarkan yang baik adalah ketika kita menaruh fokus pada lawan bicara. Tujuannya adalah untuk menghormati perasaan lawan bicara kita dan membangun komunikasi yang efektif. Kedua, lambat untuk berkata-kata. Salah satu kesalahan yang banyak dilakukan dalam proses berkomunikasi adalah menyela pembicaraan orang lain. Untuk menjadi seorang pendengar yang efektif, kita tidak perlu terburu-buru memberikan tanggapan kita. Yang perlu kita lakukan adalah memahami pesan apa yang sedang ingin disampaikan orang lain kepada kita. Nah, kemudian yang terakhir, lambat untuk marah. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan terlebih dahulu. Kecenderungan yang sering terjadi pada saat proses mendengarkan adalah keinginan untuk menghakimi lebih besar daripada keinginan untuk mendengarkan. Sebuah riset yang dilakukan terhadap tindakan kasus bunuh diri baik di Amerika maupun di Indonesia menemukan bahwa kecenderungan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen bagi calon pelaku yang bunuh diri yang sedang berkonsultasi adalah menghakimi bahwa orang-orang itu kurang beriman, menganggap bahwa masalah yang mereka alami itu sepele, serta menyuruh mereka untuk berdoa lebih lama, lebih kuat, lebih keras lagi. Nah, hal-hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang bertumbuh secara iman sekalipun lebih cenderung memiliki keinginan untuk didengarkan daripada mendengarkan orang lain. Apakah itu sedang terjadi di tengah-tengah kita akhir-akhir ini? Dalam keluarga mungkin, dalam lingkungan pekerjaan mungkin, bahkan dalam lingkungan gereja mungkin. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik bagi pasangan, anggota keluarga kita, bagi sahabat kita, atau orang-orang yang sedang kita layani, yang perlu kita lakukan bukan menghakimi ataupun memberi nasihat tanpa henti-henti, tetapi kita perlu belajar mendengarkan terlebih dahulu. Pesan yang kita sampaikan untuk orang lain mungkin cukup penting untuk didengarkan oleh mereka. Tapi pesan yang orang lain sampaikan dan percayakan pada kita juga cukup perlu untuk kita dengarkan dan pahami. Amin, kebenaran firman Tuhan. Semoga setiap kita bisa belajar menjadi seorang pendengar yang baik dan pelaku kebenaran firman Tuhan yang efektif. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik bagi sesama kami, bagi anggota keluarga kami Tuhan. Karena itu tuntun langkah setiap kami dan sertai kami dengan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.